dari kami cerita angkatan Waktu kelas 1 tahun 83, sepertinya kita ini seperti udah sewarna gitu. Kita nggak suka ngeliat orang yang keren-keren, nggak suka lihat orang yang rapi-rapi. Nah, satu tempo kita pernah lihat Paskibra, bajunya dimasukin, bukan kita orang itu, nggak ikut kita. Terus teater, cuman pura-pura doang, pura-pura nangis, pura-pura nggak fakta. Terus pas lama-lama kita lihat, ini ada orang gelantungan di tambang nih, boleh juga ini. Nah, kita ada banget orang gitu ya. nyungsep nih. Wah, ini baru gua nih. Udah itu pas latihannya, tahu nggak? Kamapala itu nggak baris-baris, duduk, riung-riung, ketawa-ketawa, cekik-cekik. Nah, kita akhirnya masuk ke situ. Tapi apa yang terjadi? Setelah 1 bulan, pembantaian bro. Makanya ketawa cekik-cekik lagi. Ada yang mau nambahin nggak? 37. Sekitar 50 sampai 60-an. Banyak 50 lebih, tapi yang dilantik 37 orang. 37 yang dilantik. Ya. Yang mundur tuh banyak karena ya ngelihat gitu, wah berat banget kayaknya gitu loh. Karena campurannya Ada yang karena ada yang bilang gini, tentara aja nggak gitu-gitu banget. Masa ini kayak gini, tuh. Ada istilah gitu, bapak gua nggak gitu-gitu banget. Iya, bapak lu tenge, ya nggak? Ada juga yang mau dilantik tepar. Ada. Yang kita lihat sih awal-awal itu senior itu kelihatannya Asik. alami ya, asik alami apa adanya. Ngayomin. Terus satu lagi lumayan ini kayak Tuhan ini tukang-tukang ribut nih. Ini kayaknya gua juga nih tukang-tukang berantem nih. Gitu. Jadi gini, angkatan 2 itu boleh dibilang bahwa sebenarnya angkatan pertama pelantikan. Yang dilantik itu pertama kali adalah angkatan 2 ini gitu loh. Nah, itu baru ya berjalan lah kita teruskan sampai ya mungkin ada kesan-kesan berikutnya di angkatan 2 itu baru menciptakan lagu Himne Kamapala. Ya, yang menciptakan ini Saudara Sabar. Nah, Bar gimana Bar? Ceritanya nih. Waktu itu kita belum ada kepikiran itu dan kita juga nggak pernah berpikir bahwa itu akan jadi lagu ini ya Himne Kamapala enggak. Karena waktu itu lagu itu dibuat karena kita tahun 83 itu mau ada ulang tahun Kamapala di Cibubur. Ya. Nah, terus pertama. ulang tahun pertama ya. Tahun pertama. Terus kita sama teman-teman tuh bikin beberapa lagu yang kocak-kocak. Ada kurang lebih 5 lagu lah. Kocak-kocak semua. Lalu nah gue bikin lagu yang serius. Yang namanya kalau kita ini orang nggak pernah serius, bikin lagu serius. Akhirnya kita bikin lagu Hari Jadi. Judulnya bukan himne ya, waktu itu Hari Jadi. Karena kita mau ulang tahun. Latihan tamat kita. Bukan mau ulang tahun. Iya. Ulang tahun tuh Hari Jadi Kamapala. Ketika itu di lantai 2 paling pojok dekat WC itu kurang lebih ada 5 apa 6 orang di situ. Ya, gua ada. Di situ ada antaranya ada Cahyo, ada Armunanto, ada Kur, nggak tahu satu lagi siapa. Nah, entah gimana ya tiba-tiba di dalam dekat pinggir WC itu ada sobekan kertas ya, Yok ya. Kertas buku gambar. Mungkin Tuhan yang tunjukin kali ya. Ada juga pensil potong pendek. Pendek. Betul. Ya, nemu juga ada sepasang. Oke, akhirnya gue ngomong sama mereka nih. Nih gue mau nyanyi nih ya. Pokoknya apa yang keluar dari mulut gue, lu catat. Apa yang lu catat ya? Apa keluar dari mulut gue catat. Nah, bikin tuh lagu. Catat diulang lagi. Wah, asik kan nih? Asik ya, bikin lagi. Terus nah, pas sudah tercatat rapi semua, ulangin bareng-bareng. Nah, gue nyanyinya cukup kenceng, yang lain ikutin pelan-pelan iramanya. Oke, gimana? Rebukan lagi nih, gimana? Lagu ini kalau kita bawa nanti di hari ulang tahun Kamapala di Cibubur. Nah, oke, judulnya Hari Jadi. Kan kita Hari Jadi Kamapala, iya Hari Jadi. Bikin Hari Jadi. Akhirnya lagu itu dinyanyikan memang di acara Cibubur ya. Ada Bu Hanum, ada Bu Tini waktu itu ya. Nah, dinyanyikannya dengan pakai teks. Tapi lagu itu dinyanyikannya belakangan. Tapi sebelum lagu itu dinyanyiin, kita lagu-lagu kocak dulu tuh yang agak-agak nyerempet-nyerempet jorok ya. Iya, betul. Nah, sampai guru pada mau pulang di situ karena lagu nggak tahan. Ditanya, yang bikin siapa? No, si Sabar yang bikin. Sampai ditegor. Emang nggak bisa bikin lagu yang lebih bagus? Lagu begini semua. Nah, baru di situ pada pegang teks lagu Hari Jadi. Diulang, biasa aja sih kita nyanyi nggak ada apa-apa ya. Diulang terus. Terus dilanjutin sama generasi berikutnya. Lama-lama lagu itu seperti berjiwa. Seiring dalam perjalanan, akhirnya lagu itu kita rubah menjadi Himne Kamapala yang sampai saat ini dinyanyikan. Nah, jadi sejarah saksi hidup ketika lagu itu dibuat adalah Kurniadi, Cahyo, Armunanto, satu lagi saya nggak tahu siapa. Itu sejarahnya waktu saya kayak orang kesurupan saya nyanyi itu. Apa yang keluar dari mulut dicatat ya.
Nah, pas udah dicatat, udah oke, udah rapi, yuk pegang. Nanti kita nyanyi di Cibubur bareng-bareng. Iya. Pas sudah itu, udah mau hari hanya, Hilang. mana lagunya yuk? Catetannya hilang. Hilang. Total. Blank. Terpaksa kita kesurupan dulu. Ingat-ingat. Bikin lagi. Akhirnya Kesurupan mabok kan. jadi itu lagu sampai sekarang. Hilang. Nih yang nyelangin nih. Terus waktu ulang tahun Cibubur tuh, kita tuh kayak orang Dayak. Buka baju, hujan, kebetulan waktu itu hujan tuh. Kita kelilingin api unggun tuh. Iya. Ada kambing gulingnya 2 tapi lagunya jorok-jorok nyanyinya. Aku kecil. Pokoknya saat itu kesan banget ya. Ya. Kesan banget ya. Gimana? Yang punya aku kecil, waktu kecil, gede. Tiga udah ada. Udah ada. Kita kelas 1 pertama. Nah, kelas 1 ya. Jadi ada kelas yang paling pertama di kelas 3. Ribut di Kapanunggal yang mau ribut sama kelompoknya AA. Tahu nggak? Kita berantem. Yang enak-enak aja. Kita tuh adalah bersyukur lah. Jangan bingung Ya, ya. bersyukur menjadi orang yang pertama dibantai. Ya enggak, baik pembantaian oleh teman-teman maupun juga oleh senior gitu loh. Ya di pot di pot. Ada esi. Datang. Tepuk tangan. Ini prima donanya Kamapala. Angkatan 2 nih. Dulu bening, sekarang saya asem. Masih bening? Masih bening. Duduk. Aduh. Masih ingat kan nomor KPI berapa nih? Disebut loh. Lupa gue. Kan? Hanyut. Kita tuh akhirnya menciptakan satu pendidikan supaya mereka tuh yang di bawah-bawah kita tuh ego angkatannya tinggi. Jadi bagaimana supaya ego Kamapala itu masing-masing angkatan tuh merasa hebat angkatan gua, tinggi. Nah, kita dari angkatan 2 lah kita mulai itu. Caranya waktu itu gini. Ketika mereka dibarisin semua, ada kesalahan, suruh push up 500 kali. Nanti dia ketika push up udah 50 kali kan dia lemah tuh. Kita baru ngomong, ada yang mau bantu gak temennya, saudaranya? Ini baru 50. Siap kak, saya kak bantu. Dia bantu aja 25, bantu lagi. Jadi akhirnya 500 itu sama-sama ya. Nah, terus begitu. Nah, terus kalau ada apa? Udah begitu yang tadi disuruh push up 500 kali bilang ucapin terima kasih sama teman-temannya semua, minta maaf. Karena udah ngebantu, peluk semuanya, peluk. Ada yang nangis, peluk haru. Emang kita bikin. Nah, pas sudah itu ada lagi supaya dia lebih haru lagi. Kita hadap-hadapan berdua nih. Gampar. Dia gambar pelan, salah, nggak begitu. Nih, wah, kaget ya. Ulangin lagi. Duh, kapal kencang, wah. Yang pasangannya ini dong, nggak mau kalah dong. Wah, gue bisa kencang lagi, wah, kurang kencang. Jadi, bak, udah kelar nih. Nah, pelukan. Minta maaf. Tapi kita nangis haru. Nah, di situlah rasa persaudaraan dia, rasa ini dia kuatnya di situ. dan kita tuh jarang nampar orang. Soalnya Dia aja kita suruh, antar dia aja. Jadi di angkatan 2 tuh nggak pernah main tangan yang terlalu ya. Kalau mau main tangan ya dia sama dia aja suruh, diadu. Yang nanti harunya apa? Pas sudah kelar nih, udah pada merah-merah semua, berdua suruh pelukan, minta maaf, nangis. Nah, Toto bisa makan bareng pulangnya. Belum berdua bareng. Nah, itu kita bikin persaudaraan dia kuat. Antar berdua tuh dia kuat. Ya, itu. gua ada perlu. Oke, ya. Itu. Ayo, Makasih ya. Jadi dengan cara seperti itu. Setiap angkatan itu punya masing-masing caranya masing-masing. Ya, sebenarnya tujuannya baik semua gitu. Cuman ya bukannya cuma sih, ya penerimaannya kadang-kadang mungkin ada yang beda dan segala macam. Cuman pendidikan nggak bisa kita nggak bisa nyeritain nih angkatan 3 itu mendidik kayak gimana, karena pasti akan beda. Punya cara sendiri mereka. Sama sampai angkatan yang mungkin yang terakhir. Misinya begini, misinya beda-beda ya. Waktu kita kelas 1 kan udah ada kelas 3 tuh. Nah, kelas 3 tuh misinya apa? Dia pengen ada pecinta alam di SMA 55. Makanya disebut ada seksi pecinta alam. Nah, pas di angkatan 2 SMA 55, angkatan Bang Iwan, lain lagi misinya nih. Gue pengen ada pencinta alam yang punya nama, punya ADART. Nah, itu di angkatan Iwan tuh. Nah, berarti udah mulai pengen ada, lalu ada. Nah, terus di angkatan 3 lain lagi. Gue akan meneruskan ADART ini, Kamapala nih akan ada terus sampai akhir. Nah, jadi misinya di situ. Nah, jadi dari misi angkatan 2 sampai angkatan ke-14 ke ujung, misinya apa? Kamapala pingin tetap ada.
eksis. Nah, karena bekalnya ada, dikasih bekal dari angkatannya Bang Iwan, adanya ADART di situ. Ya, jadi misinya di situ. Jadi misi yang terakhir itu pasti misi kita kan masih cari kesulitan di bawah jauh gitu. Tapi pas sudah di angkatan ke-6, nah itu udah mulai prestasi yang dikejar. Dan kebetulan yang paling, ya bukan yang paling sih sebenarnya, yang mengawali banyak di setiap angkatan itu angkatan 2 sampai angkatan yang terakhir kita masih tetap ada gitu. Terus kesan guru juga sama kita beda ya, beda banget kesan guru. Dan guru pernah ngomong, saya paling berkesan sama pecinta alam, walaupun waktu itu saya paling nggak suka sama pecinta alam. Nah, yang lebih istimewa lagi anak pecinta alam ini, akhirnya kan setiap kehidupan selalu kita bicara apa? Akhirnya, bagaimana akhirnya? Ternyata banyak organisasi di SMA 55, tapi kelihatan yang lebih safety banyak anak-anak pecinta alam. Satu, ya banyak yang hidupnya lebih baik ya dibanding seksi lain. Padahal paling begajulan dia di antara ekstrakurikuler ya, paling begajulan kita nggak apa-apa. Tapi ternyata di penghujung itu kita paling banyak hidupnya bagus. Dan yang luar biasa lagi, anak rohis sekarang sama anak amapala kalah. Kita lebih islami semua, rata-rata udah bagus-bagus. Dulu mah kalau nggak kenal botol ya bukan kenal mapala. Sekarang udah luar. Nah itulah hijrah yang paling luar biasa ya. Dan kita jadi di mapala. instruktur setiap kegiatan ekstrakurikuler. Iya, suka diminta bantuan. Ada pelantikan paskibra, kita diminta, anak pelantikan pramuka, kita diminta semua. Juga drama. Sampai drama juga ya. Tuh. Makanya kalau anak-anak paskibra tahun 84, 85, dia pasti kesan sama anak angkatan 2. Karena kita yang gojlok, karena dia nggak tahu cara ngegojlok. Waktu kita ngambil Prestasi angkatan 2, ya prestasi angkatan 2 adalah sejarah saksi hidup. Ya, saksi hidup dari angkatan pertama SMA kelas 3, kita kelas 1 kita tahu. Sampai ke 14 kita tahu. Nah, inilah prestasi kita. Kita bisa melihat dari yang pertama sampai terakhir. Makanya kalau mau bicara sejarah, kita lebih tahu yang berkompeten, kita lebih tahu angkatan 2 siapa sih, mana sih yang nggak mapala tulen, mana sih yang nggak mapala abal-abal, mana sih yang mau ikut-ikutan, kita lebih tahu ya, karena kita ngikutin semua, ngalamin. Ini contohnya ya, ketika saya kelas 1, saya tahu kelas 3-nya yang aktif di Kamapala siapa aja. Waktu kita kelas 1 kan ada kelas 3, padahal kelas 3 itu waktu kelas 2-nya itu dia baru bikin seksi pecinta alam, tapi pas dia ada kelas 3, nah dia serahkan tuh ke Bang Iwan Omen untuk ada Kamapala, bikin nama organisasi Kamapala, ada ADART. Nah, ketika Bang Omen bikin itu, dia ada ketuanya, bendahara, saya lengkap lah di angkatan Iwan itu. Tapi tidak dilantik, melantikkan diri aja sendiri dia. Dan menentukan ketuanya si Anu dipilih. Nah, di situ kan ada, ketika Bang Iwan kelas 2, kan ada kelas 3. Kelas 3 tuh yang aktif di Kamapala itu, yang dari seksi pecinta alam. Mereka berlingkarnasi ke Kamapala itu cuma ada, siapa ya? Edwin, Gunung, Wahyu enggak, Wahyu hilang. Edwin, Gunung, Kristi, Rizwan, Rini Bernadette, Tia Kusnadi, ceweknya. Ade udah diangkat Iwan, lain. Ya. Jadi kelas 3-nya itu waktu saya kelas 1 yang aktif banget di Kamapala nggak banyak. Jadi kelas 3 kita kelas 1, kelas 3 yang aktif di Kamapala itu nggak banyak. Tapi yang aktif di seksi pecinta alam banyak banget. Waktu masih pecinta alam ya, belum seksi Kamapala ya, itu banyak banget. Mereka sempat gandeng. Dan itu kita akui lah, itu adalah cikal bakal. Jadi seksi pecinta alam itu adalah cikal bakal Kamapala. Nah kalau mau tahu lebih jelasnya kayaknya Bang Ismet lebih paham deh. Ya dulu emang kebetulan deketin. Pak Wahyu itu ya, itu sebagai ketua seksi pecinta alam di OSIS ya. Ketika kelas 1. Ya, ketika kelas 1, ya kan. Nah, kemudian Bang Suris yang kita harapkan bisa mengawal kita karena dia waktu itu dia sering ikut ekspedisi sampai akhirnya ninggalin kegiatan sekolah, akhirnya dia dikeluarkan. Nah, cuman supaya dia bisa tetap naik kelas 3, dia bisa naik kelas 3 tapi pindah. Akhirnya Bang Suris itu pindah ke Bekasi, ya kan. Nah, hampir di situ kelas 3 tuh ya kosong, paling tinggal tersisa Bang Gunung, Bang Iti, ya, Bang Rizwan, ya kan, Bang Edwin pun juga sudah mulai jarang, ya kan, gitu loh. Itu aja. Nah, motornya ya paling tinggal berempat, yaitu Bang Iwan, Bang Rushan, Bang Iksan, sama Bang Iman Koto.
ya kan? Itu sebagai motornya, di dampingnya ada Guna juga. Ada ya kan? Oji, ada Oji. Oji juga dan lain-lain. Dan Ade perempuan Sama Murti, ada sama Murti perempuannya. Sama Murti ya kan gitu. Nah, seperti itu Bang. Ya, jadi hampir praktis waktu kita kelas 1 itu kelas 3-nya hampir tidak begitu, karena mereka juga udah konsentrasi ya, mau masuk kelas 3 kan ya enggak. Jadi sudah nggak begitu banyak. Apalagi Bang Suris udah keluar dari 55 dan Mbak Eti dulu yang sangat kita sebagai hormati karena pernah ikut juga kebut gunung ya, juara kebut gunung Sejawa ya. itu cuman dia karena ekspedisi gitu akhirnya juga dia mulai meredup ya kegiatannya ya kan, karena waktu dia ekspedisi ke Sumatera dia sama Bang Suris ya kan itu. Jadi praktis ya paling kita kelas 1 ini kita banyak dikawal oleh angkatan Bang Iwan ya gitu loh. Itu aja Bang mungkin. Jadi angkatan kelas 3-nya nggak banyak orang lah katanya gitu. Yang berjuang ini ya Bang Rusan, Bang Iksan, Bang Iwan, Bang Imam Kotok lah yang berjuang untuk. Organisasi kan berarti Kamapala punya kurikulum, materi-materi itu udah ada belum waktu angkatan 2? Itu yang waktu dibikin kita membuat sama-sama gitu loh. Apalagi kan situ Bang Rusan sama Bang Iksan kan ikut masuk dalam tram. Nah, Imam Kotok juga ikut tram juga. Jadi kita mendapat bantuan materi-materi dari mereka. Ya kan? Yang kita sekolahin, yang kita kirim dulu tuh sampai angkatannya, sampai angkatan saya doang. Itu yang Adi Warung sama Amin ya? Adi Warung sama ini. Ya pokoknya 2 orang tuh yang angkatan Raja Basa kalau nggak salah. Yang ke Lampung ya. Yang di Lampung. Itu yang diturunin sampai ke angkatan-angkatan bawah tuh. Yang ikut Enggak, tram sampai ya yang enggak? ikut tram. Sampai angkatan 2 aja. Dan ya karena begitu pas kita udah selesai, ilmu kita udah cukup dah. Jadi kan gini, Kamapala itu kan harus punya materi yang harus dipelajari. Sementara kita nggak punya apa-apa. Makanya inisiatif kelas 2, waktu kita masih kelas 1 nih, ada kelas 2-nya. Ya mereka cari ilmu itu. Ada yang di tram, ada yang di sekolah mana, ada yang di Lampea, ada yang sama Damkar. Nah itu materinya dikumpulin, kasih ke kita. Nah kita lah yang nyusun, angkatan 2 yang menyusun materi yang akan kita sampaikan. Jadi ngolah kita ya. Kita yang nyusun. Seperti itu. Sampai akhirnya, jadi misi kita itu, angkatan 2 tuh ya, kita menyusun materi dan mempertahankan Kamapala tetap ada. Itu misi kita. Makanya kita selalu kawal. Kita waktu kita dilantik, kelas 3 cuma segelintir yang hadir. Kita kelas 1 dilantik. Ya. Terus kelas angkatan 3 dilantik, alumni nyaris nggak ada yang hadir. Makin hilang. Tapi pas di angkatan 2, kita stay, Cahyo stay. Dari pelantikan angkatan 4, 5, 6 sampai ujung kita hadir terus. Jadi kita kawal terus. Kenapa? Kita angkatan 2 menginginkan Kamapala tetap ada. Itu yang kita inginkan. Makasih Bang. Kebersamaannya. Iya. Iya. Lanjut. Sekarang waktu kelas 3, berarti udah ada angkatan 4. Nah, itu ada cerita apa Bang? Mereka ekspedisi dikawal juga kan? Mereka masing-masing angkatan udah mulai itu. Itu gimana ceritanya? Ada ikut ekspedisi juga? Ada ikut ke Parang. Saya ikut. Awal angkatannya Si Kono iya. Iya. Ari Martana, Saiful. Ya, dan bersyukur juga di angkatan 4 itu ketuanya kan Ari Martana. Alhamdulillah rezekinya lumayan. Jadi almarhum ya kan itu banyak bantu dari sisi fasilitas. Ya kan? Kita dapat kiriman Karmantel. Dari Belanda Karmantel. Ya. Dari neneknya. Ya itu mulai peralatannya mulai tertata lah ya kan. udah agak lumayan lah gitu. Memang Kamapala tuh ada oportunisnya juga. Kalau ini kira-kira buat ketua kurang tegas, tapi uangnya banyak, kayak kita jadiin pengurus. Karena kita masih butuh, kita nggak munafik. butuh dana. Nah, terus kalau ada yang kira-kira preman banget nih, gayanya ini bakal kacau. Nah, kita suruh jadi anggota Kamapala nih. Paling nggak melindungi yang lemah-lemah nanti dia. Banyak itu kita pakai kayak gitu. Jadi kita memang oportunis. Akhirnya kita bertahan. Sampai sekarang kita tetap ada. Nggak usah jauh-jauh lah. Dulu angkatan 5 tuh. Angkatan 5 kan saya keluar alumni angkatan 5 hadir. Ya, itu angkatannya Gonjes ya. Itu ada salah satu yang mukanya serem banget, anak marinir, Tejo. Tejo itu belum dilantik, belum menjadi Kamapala, dia udah berani malak sepah itu. Akhirnya suaranya habis, digebukin habis. Tapi yang gilanya lagi tuh anak, habis digebukin malah masuk Kamapala loh dia. Itu Tejo tuh. Itu sejarah kayak gitu. Nah kayak gua kelas 1 dikasih topi laken sama si Sigit sama Rakin waktu itu. Nah gue suruh berdiri depan pintu.
orang lewat suruh tarikin gocap-gocap masukin ke laken. Nah, kayak gitu dulu. Kalau dia uangnya buat aneh-aneh dah. Tahu lah kita lah. Kita nggak tahu dah buat apa uangnya dia. Kita nggak tahu. Kita ikut aja. Tapi yang pasti ngeliat kayak gitu, wah ini kayak gua juga dibikin modelnya. Ya udah gua ikut lo dah. Setipel lo kayaknya sama gua lo. Misi kemana, ekspedisi nggak ada? Itu ke Sulawesi. Sulawesi ya? Bisa cerita bang siapa aja yang berangkat, berapa lama? Gua kerain. Sapat sama Hidayat. Juga ya? Abang bertiga. Bulan puasa, Lebaran. Saya Lebaran di sana itu. Puasa dong? Iya, puasa. Saya berangkat tuh. Tapi jangan tanya puasa atau enggak ya. Jangan tanya. Masalahnya dia muslim. Masalahnya waktu ke sana tidurnya di gereja. Makannya di gereja. Ya. Semua di gereja. Bukan, kita tuh ditampung di Keluarga Dakosa. panti asuhannya tuh panti asuhan gereja. Jadi kita kalau makan tuh bareng. Berjamin. Ya, Teratur. yang pulang gemuk sih. Ekspedisinya berhasil ya? Ya, lumayan. Nah, kita ada juga nih, Yok. Naik bawa karaing. Pernah kejadian ya, waktu itu nggak tahu lupa ya kelas berapa kita, Yok ya. Yang kita naik 5 gunung, Yok, akhirnya cuma tercapai 3 atau 4 gunung tuh. Akhirnya di situ kalau nggak salah tuh ada si apa ya? Ada Eka Gunawan segala. Jadi ke sana ketemu siapa sampai kita ke Bali tuh. Oh, itu mah setelah kesini. Iya, setelah kesini. Nah, ini ada pengalaman menarik nih. Yang mulai Naik Lawu. kita punya masing-masing. Kalau dulu kan ada tuh ya, setiap ya itulah uniknya anak kepala. Jadi masing-masing udah punya target masing-masing gitu. Itu kita ketemunya tuh di jalan tuh. Jadi kita ketemu misalnya ketemu di bawah di ini yang di Gunung Lawu. Kita ketemu lagi di Semeru. Ketemu siapa lagi? Ketemu Naik lagi, lain lagi. Jadi terus gitu tuh. Semua tuh. Pengalaman yang di Lawu dong. Iya. Kita naik Gunung Lawu waktu itu kita Ompong ikut nggak? Yompong, Eri John, Ompong, Heri John, nah, sama Rege. berlima ya? Sama Rege, iya. Iya, naik Gunung Lawu berlima. Pas naik di Launya tuh dikawal sama burung, kayak burung gagak. Nyampe, pas mau pulangnya tengah-tengah perjalanan, nah memang sebelum naik waktu itu jagawannya ngomong, ada segerombolan kera lari ke Gunung Lawu, banyak, kurang lebih ada 100 lebih. Nah, terus kalau ketemu gerombolan itu, cara ngatasinnya kasih ini, apa? Makanan atau apa sedikit, nanti kamu aman. Udah, kita cuekin aja. Ternyata pas kita pulangnya bener, diserang. Nah pas diserang, yang berempat pada kabur kencang banget. Pas gua kena kram, gua lah yang dikelilingin ada 50 ekor lebih monyet. Udah gede. Gua bilang apa? Lu berangkat ngomongnya sama-sama, susah senang. Giliran gua dikeroyak sama kera, lu pada ngilang lo. Terus hati kecil gua apa? Jangan apa sih anak pecinta alam ya? Ya sudahlah, kalau memang jatah gue hidup di sini mati lah. Udah. Akhirnya gue pasrah, gue diam. Nah ketika pasrah gue diri ke pakai jeans ya, tangan gue masuk. Alhamdulillah ada permen sugu 1. Pas ada permen sugu 1 gue ambil tuh, gue kasih rajanya tuh, ada coretnya. Diambil, itu 50 monyet lebih, satu-satu ngilang. Tapi pas hilang gue nggak bisa jalan, emang gue kram. Gue diam. Dia ternyata di kelompok dia yang di depannya ada kira-kira 2 kilo ya dari gue lari ke depan. Dia pada berpikir sabar mati nggak, karena dia mau bantu juga nggak berani, monyetnya banyak banget. Tau-tau gue teriak, gue datang deket dia, gue kejar, ketemu. Akhirnya dari Gunung Lawu itu sampai bawah gue kategoran, gue diem aja, dia ngomong dikasih makan enak, gue nggak mau makan. Sebel, susah seneng sama-sama lo, giliran gue udah ini, dendam. Tapi akhirnya apa? Turun lagi, nyampe dah tuh ke Bali bareng-bareng, baru ngobrol lagi di Bali. Ya siapa yang nggak sebel? Lu seneng berangkat sama-sama, susah sama-sama. Bilang gue dikeroyak monyet, lu kabur semua lo. Terus pulangnya kita mampir ke rumah Iksan ya. Rumah Iksan dulu. Di Surabaya. Habis ke rumah Iksan, enggak, pulang dari ke Bali. Lawu. Ke rumah Iksan ke Lawu, habis ke Lawu baru ke Bali. Enggak ada pulang dari Bali, Bang. Kita pulang dari Bali, kita pulangnya. Oh, pulang dari Bali itu ya? Enggak punya duit. Mampir ke tempat Iksan. Mampir ke tempat Iksan. Jai. Jaya. Wanto Jai. Kita disuruh Di Surabaya bang? di Surabaya, iya. Disuruh ajak anak buahnya juga. Dia bikin cinta alam di sana. Lu ajak naik gunung nih. Inian gue. Oh ya udah. Jadi kita yang dulu gue impiin waktu pas pertama kali gue naik gunung Semeru sama Agus, Bundi, Ramot, Charlie, itu gue jalan kaki dari mana Gus? Yang ininya Gus, yang Bromo lah. Di Bromo itu gue jalan kaki tuh. Itu yang angan-angan gue tuh, gue pengen banget naik motor di situ.
Ya, terlaksananya gue sama sahabat. Gue ke sana tuh naik motor. Motor trail. Motor GL, motor GL. Motor GL 2 sama motor apa gitu satu. Bisa terlaksana juga tuh naik gunung gue. Di Bromonya naik motor. Ke Ranupane naik motor bisa lu bayangin. Nggak ada yang kepikiran pasti sampai ke situ. Tapi kita beruntung ya waktu itu, karena kalau mau naik Semeru base campnya di Jalan Progo nomor 4. Ya. Progo nomor 4 itu rumahnya Pak Iksan. Nah, ketika itu kita main di situ nih, kita ditampung, ada Cayo, ada siapa kan di situ nongkrong, pada cium tangan. Kita bingung, buset pada cium tangan sama si Mbah sini, sama Pak De, cium tangan sama Pak De. Nah, di situ ada kolamnya tuh di dalam rumah itu Pak De tuh. Kita mancing. Nah, kalau malam kita gerilya tuh di tempatnya Pak De tuh. Ke dapur, ngambil abon, ngambil rendang, dendeng makan. Itu yang namanya makanan di situ nggak ada habis-habisnya. Nah, perbaikan gizi deh pokoknya deh. Kita ambilin. Nah di situ kalau nggak salah di absen ya. Yang mau datang anak-anak di absen. Nah itu pertamanya dulu Bangkai jadi posko di sana. Nah saya tuh naik Semeru sama Agus, Bundi, Ramot, Charlie, sama Domingus. Pertama kali itu, maka di situ jadi base campnya. Maka setiap kali kita berangkat ke Semeru pasti mampir ke situ. Sampai angkatan yang paling muda pernah juga ya ke situ mampir ya. Semua angkatannya Billy sampai Diterima semua. ya. Padahal Iksan pas lulus dari 55 kan dia jarang datang lagi tuh. Tapi dia tetap terima kalau Kamapala, pokoknya udah baunya Kamapala. Oh ya, welcome. Lu datang, lu mau makan apa, mau apa, disiapin semua. Nah, itu hebatnya tuh. Nggak pakai pilih-pilih. Kalau nanti makanannya cuma kalau masih ada ininya, kan kalau kita mau makan kan takut nih. Ada si budenya, istrinya Pak Said, tunggu tidur dulu. Habis gini, ini ingat gak yuk? Kita pernah makan satu meja bareng-bareng Pak Said, ya Bu Said. Itu maaf ya, kita nih orang susah. Makan sama orang-orang kaya, orang-orang hebat. Nasinya sekepuk, makan sedikit nih. Sekitar, gini mana? Terus kata si Iksan, ikutin aja dulu, makan segitu. Gak nampal ya. Udah makan segitu, makan. Udah makan, lihat. Udah tidur belum? Udah. Bongkar tuh lemari semua isinya. Bongkar tuh, bawa ke kamar. Itu sampai, jadi yang punya rumah aja ngajarin kayak gitu. Gue sendiri sama angkatan 7 tuh, 13 orang. Iya, Beca, Konceleng, almarhum tuh, Teja, Tegal tuh. Terus sama yang lain-lainnya lah. Tapi yang lainnya gue sudah mulai langsung aja, jadi ke Semeru tuh udah langsung. Gak mampir. Tapi udah cukup banyak lah rumah itu nampung orang ya. Itu rumah berjasa banget. Iksan memang camp di situ lah. Dan catatannya ada itu di gua. Ada sekarang dikasih ke gua tuh. Terus kita gini, ini masih bicara program, karena sejarah program 14 ini, program nomor 14 ya, nomor 4, program nomor 4 itu luar biasa. Nah di situ Pak Said itu dia punya tunjungan ya, apa pertokohan tunjungan tuh punya dia. Tunjungan Plaza. Terus dia punya universitas apa namanya yuk? Wijaya Kusuma punya dia. Jadi banyak. Nah, suatu tempo kita diajak main. Iksan kuliahnya di Wijaya Kusuma. Kita diajak main nih. Kita kan nggak tahu nih. Ini punya Pak Said nih kampus. Nah, setelah itu Iksan ngomong sama dosen-dosen, bikinin gua PR, bikinin gua ini. Disuruh-suruh. Kok bisa gitu? Lu mau ijazah apa? Mau SE, insinyur, sini aja sama gua. Jadi otak Kamapala tuh udah kayak begitu. Udah kuasa-kuasa. Terus kita jalan ke Tunjungan, mau baju apa ambil. Tuh hebatnya situ. Kalau kita Kamapala gitu itu nggak penting, yang penting perut kenyang buat makan. Kita itu urusan perut. Jadi kemarin yang penting perut sejahtera. Cuma duit nggak dikasih, yuk ya. Duit nggak ada duit. Kita mau pulang nih, kasih ongkos itu nggak. Penuhin tuh carrier makanan yang banyak. Dulu ininya saya Mas To ya, satpamnya ya, gitu. Akrab banget sama kita Mas To. Teman angkatan 2 bang, yang udah nggak ada siapa aja bang? Domingus. Yang baru ketahuan. Ramot ada. 30 berapa ya? 37. Iya. Masih tahu Bu Mario Pitanya. Acak itu. Ramos. Nah terus jujur ya, angkatan 2 juga lagi curiga nih sama Darli masih ada atau enggak kita nggak tahu nih, karena sampai hari ini nggak tahu beritanya. Nama lengkapnya Mudah-mudahan dia dengar lah channel ini ya. Kalau dia dengar, hubungi kita lah. Jujur, kita kangen sama dia semua. Karena itu punya sejarah yang luar biasa ya, Darli.
hampir 30 Kalau tahun lebih ya. Ramot itu kita nggak tahu, kita udah nggak bisa ngelacakkan dia sampai di mana Ramot. Ramot ada di Jawa Barat. Bandung ya, Bandung. Namanya Ramot Sibarani. Saya terakhir gue sama Agus sempet ketemu sama Ramot di Bandung. Ya Gus ya. Hah? Tahunnya lupa. Tahunnya tahun Kalau sempat ke sekolah, gue ketemu di sekolah kok dibilang, yo gue udah sunat, yo gue mualaf sekarang. Betul Dia nggak? Batak Nasrani. Nasrani. Ramot Sibarani ketika dia masuk Islam namanya menjadi Ahmad Sibarani. Gua sama Ramot Agus jadi sama- Ahmad Sibarani. Bandung. Ahmad Sibarani. Lama banget dah. Lama gak ya? Lama ya. Kita tamat. Yang mungkin di channel ini kalau ada teman-teman yang nggak pernah ketemu lagi dengan kita, cobalah kontak ke kita lagi. Kita Mungkin kangen semua. Kita kangen semuanya. Kita pengen kumpul-kumpul lagi. Terutama yang angkatan 2 ya. Jais ada. Darli. Kalau Arman itu kan lagi sakit sekarang. Ramot. Asi. Kayaknya Asi. Ompong masih ketemu. Obong masih ketemu. Baru kemarin. Jadi yang benar-benar hilang ya. Asi, Ramot, Marianto Sugeng, Darli, Marianto Sugeng. Itu hampir hilang ya. Katim yang mukanya kotak. Ya, Katim yang Jawa, muka Jawa itu juga nggak kelacak. Makanya mudah-mudahan ya channel Kamapala ini menjadi silaturahim untuk teman-teman yang terpisah cukup lama. Kita semua mendoakan agar sahabat kita itu ya sejahtera, sehat ya. Kita kangen mau ketemu lagi. Oh, kita punya inian, Bar, punya anggota inian, anggota bule. Iya, Hari Peter. Hari Peter. Di Bali. Dia sehat. Hari Peter angkatan 2, dia kondisinya bagus, sehat. Kita pernah ketemu. Tahun ke-35 datang dia. Ulang tahun 35 datang. Mukanya bule banget, tampangnya bule banget. Cuman ngomongnya Betawinya kental. Nah, dia selalu jalan sama gua waktu kelas 1 kemana-mana. Sampai gua pernah nyemplung ke kuburan yang baru digali sama dia berdua. Nah, ketika gua jalan, ada yang lucu nih. Jalan masuk perkampungan berdua kan. Orang pada teriak-teriak, halo mister. Dia jawabnya apa? Mister, pala lu peyang katanya. Mister. Itu lucu juga, orangnya kocak, Betawi banget ngomongnya. Belanda. Asli mamanya Belanda. Dan dia yang museum badak yang ada di Kebun Raya Bogor itu yang ngedapatin kakeknya semua tuh. Jadi hasil buruan kakeknya dulu tuh disumbangkan ke Museum Geologi Bogor. Dulu tinggal di Komplek AL. Tinggal Mas Andi Komplek AL. Samudra ya? Komplek Samudra. Samudra. Ya, dia paling demen tuh kalau denger lagu-lagu gua tuh yang kocak-kocak tuh. Kayak Betawi banget rasanya. Mudah-mudahan dia dengar. Apa manfaat yang paling banget dirasain dari dulu ikut Kamapala yang dirasain sampai sekarang? Iya, saudaraan aja. Keluargaan yang kuat. Nah, cengeng. Ya, jadi sebetulnya gini ya. Di Kamapala itu ada pendidikan mental. Rata-rata itu karena kita sering petualang, ya kan, sering dalam menghadapi kondisi sulit, ya. Sehingga mental kita lebih solid lah, lebih kuat, ya kan, menghadapi kehidupan berikutnya. Walaupun apapun yang terjadi dalam kita, ini kita masih bisa terus eksis menghadapinya gitu. Jadi yang utama itu mental, Bang. Mental kita betul-betul diterpa sehingga kita bisa Bang sabar aja dari mulai bisnis apaan aja, burung, dia terus mentalnya kuat. Dia nggak pernah kerja sama orang Sampai hari ini. sampai hari ini. Ada tidak pernah mau. Tapi nggak pernah juga kelaparan. Ada aja yang diusahakan gitu. Mentalnya mau dia jualan kopi, mau dia apa aja dikerjain gitu. Ini mentalnya yang luar biasa. Ya, dan banyak juga teman-teman yang ya Bang Aryo juga semua sama lah, mentalnya kuat-kuat. Nggak ada yang terpuruk, Bang. Ya, nggak ada yang terpuruk dan juga nggak ada yang sampai baper lah ya dalam menjalani kehidupan ini gitu. Sampai nggak makan gitu. Sampai nggak makan. Memang gini, di angkatan 2 itu kita dididik satu. Bukan di angkatan 2 aja, Bang, semuanya. Nah, di angkatan 2 akhirnya diturunkan kan. Nah, dari angkatan 2 didik akhirnya diturunkan. Jangan pernah menyerah. Andai kata lu udah terpuruk, kalau masih bisa bergerak, badan tuh gerakin untuk menghindar. Nah, itu satu ya. Jangan pernah menyerah ya. Kedua, jangan pernah meminta. Apapun kondisi lu, jangan pernah meminta. Di situ. Jadi mental yang luar biasa. Ya, kita nggak pernah cerita perlu kesah, gua nggak belum makan, ini gua nggak. Itu yang luar biasa dididik kita nih. Tidak pernah menyerah, ya, tidak cengeng, tidak pernah mau meminta, menolong, mau memberi. Ini
demikianlah kisah cerita kami dari angkatan 2. Salam rimba. Sama Pala Jaya. Stand by, action. Diam aja. Oke, kamu bajanya aja. Dari angkatan 2. Kurang lebih sudah kami dari angkatan 2 kali itu awalnya kita waktu kelas 1 ya tahun ya ada pencet lu. Udah kelap. Udah rek. Aku mencet terus. Begitu foto gua mencet. Ini harusnya nggak tahu apa gitu loh. Ayo. Belum. Ya. Pencet. Oke. Angkatan lu pertama siapa, Ti? Nomor berapa, Ti? Pertama jempel. Berapa? 214. Siapa tuh?